Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-akhibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pengurus Badan Takmir Masjid Raya Ahmad Yani, staf keimaman, mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu, kami hormati dan kami doakan sehat afiat selalu, dijaga dinaungi Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Para guru, ustadz dan ustadzah, semuanya tanpa terkecuali kami doakan kepada Allah, semoga usia kita ini senantiasa Allah mudahkan untuk kita penuhi dengan amalan-amalan soleh. Bapak ibu hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, tanpa terkecuali semuanya kami doakan kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amalan soleh kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh khilaf dan salah baik sengaja ataupun tidak semoga mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali malam ini bisa melanjutkan kajian rutin kita, yaitu tentang pembahasan agama yang sangat penting, yang sangat urgent dalam hidup ini, yaitu tentang tauhid atau akidah. Yang sudah saya sebutkan dari awal bahwa tidak ada satu nabi dan rasul yang dikirim Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini pasti dakwanya kepada tauhid. Termasuk Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, seluruh nabi dan rasul berdakwah kepada tauhid ini. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah aku mengutus rasul sebelum wahai Muhammad, melainkan kuwahyukan kepada mereka-mereka itu, la ilaha illa ana fa'budun. Berdakwalah kepada tauhid, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan tentang tauhid ini bukan cuma ajaran Nabi Muhammad SAW saja. Nabi-nabi dahulu sebelum beliau juga mengajarkan tentang tauhid. Dan saya sudah sebutkan kepada antum, penentu seseorang bahagia atau sengsara di akhirat adalah tauhid jawabannya. Maka dari itu jangan sampai salah tauhid kita. Jangan sampai keropos tauhid kita sehingga dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak bertauhid. Nauzubillahi min dzalik. Saya ceritakan kepada antum pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin ada yang hadir, ada yang tidak, mungkin ada yang masih ingat atau ada yang tidak. Ada seseorang disebutkan satu hadis itu yang cukup panjang. Seseorang masuk surga karena lalat. Seseorang masuk neraka juga karena lalat. Itu kisah yang cukup panjang. Kisahnya begini. Dua pemuda ini sedang melaksanakan perjalanan di zaman Nabi SAW. Tiba-tiba mereka melewati satu kampung yang ada pintu gerbang yang harus lewat pintu gerbang tersebut. Di pintu gerbang itu ada penjaga. Sang penjaga ini tidak mengizinkan siapapun masuk melewati kampung tersebut sebelum memberikan satu sembahan, satu persembahan. Maka mereka berdua mengatakan, kami nggak punya apa-apa, kami nggak punya onta, kami nggak punya kambing, kami nggak punya apa-apa. Nego dan seterusnya. Kata penjaga, harus ada persembahan untuk berhala-berhala kami. Karena tidak ada yang bisa mereka persembahkan, akhirnya kata penjaga itu, kalau begitu persembahkan biar cuma lalat. Maka salah satu di antara sahabat ini pun menangkap lalat. Dia bawa lalat ini, kemudian dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka di kampung tersebut. Dia pun masuk, lolos. Ternyata dibunuh orang ini. Yang kedua, dia nggak mau. Biar lalat, dia bilang nggak mau. Akhirnya dia pun dibunuh. Berita ini sampai ke Nabi SAW. Kata Nabi, yang pertama, dia masuk neraka sebab karena lalat. Yang kedua, dia masuk surga sebabnya karena lalat. Ya. Yang pertama, karena dia memberikan persembahan meskipun cuma lalat. Yang kedua, dia nggak mau memberikan persembahan meskipun cuma lalat. Ya, itu hadis yang cukup panjang. Bisa antum lihat nanti ya dalam medsos kita tentang hadis. Ya, ini
yang saya ingin sebutkan bahwa tauhid ini sangat urgen, sangat penting. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak mau mendengarkan, kita tidak mau mengkajinya, bisa saja tauhid kita gampang terpengaruh sehingga kita menganggap ini hal yang sepele, ini hal yang kecil, padahal justru dia dapat merusak akidah dan tauhid kita. Nah, kemarin saya sudah sebutkan kepada antum, pembahasan terakhir adalah contoh-contoh perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dapat merusak tauhid. Nah, malam ini kita masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu babus syafa'ah. Bab tentang syafaat. Sebab syafaat ini bisa saja menyebabkan orang juga tersesat. Maka dari itu bab syafaat ini dimasukkan ke dalam bab tauhid. Syafaat ini gambaran duniawinya begini nih. Kalau antum akhi mau melamar di satu perusahaan besar, di dalam perusahaan itu ada orang dekat dengan manajernya yang antum kenal. Antum pun memasukkan berkas lewat teman itu langsung ke manajernya, maka mudah antum diterima di perusahaan tersebut. Itu namanya syafaat. Ya. Antum akhi pengen melamar seorang gadis. Karena keluarga gadis ini ada yang dekat dengan antum. Lewat dia, antum minta tolong untuk disampaikan niat rencana antum, bisa antum mudah untuk diterima karena ada syafaatnya. Ya. Nah, itu namanya syafaat. Nah, ini akan kita bahas kepada antum. Jadi syafaat ini seperti perantara. Nah, namun asbab perantara ini bisa salah paham kita tentang masalah tauhid. Kata para ulama, wal muluku fid dunya yahtajuna ila syufa'a imma li qusuri ilmihim aw li naqsi qudratihim fayusa'iduhum syufa'a. Para raja-raja di dunia ini sangat butuh pemberi-pemberi syafaat. Kenapa? Karena para raja ini dangkal ilmunya, dia tidak kenal semua orang. Maka orang-orang yang datang melamar menjadi pejabat dalam negara tersebut atau dalam kerajaan tersebut perlu ada informasi seperti apa dia ini. Maka pemberi-pemberi syafaat inilah yang memberikan syafaat kepada sang raja. Oh, ini saya kenal orang ini nih. Dulu dia kuliah sama-sama dengan saya, prestasinya luar biasa. Maka raja pun menerima. Ya. Nah, kata para ulama, wal muluku fid dunya yahtajuna ila syufa'a. Raja-raja di dunia ini sangat butuh tentang pemberi syafaat. Karena kedangkalan ilmu mereka dan kelemahan penguasaan mereka tentang yang dipimpin. Lakin Allah Azza wa Jalla kamil al-ilm wal qudrati was sultan fala yahtaju li ahadin yashfa' 'indahu. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha perkasa. Maka siapapun hamba-hambanya, siapapun makhluk Allah, Allah tahu. Sampai semut yang warna hitam berjalan di kegelapan malam di bawah batu yang sangat gelap, Allah Subhanahu wa taala tahu dengan ilmunya Allah. Kita manusia nggak bisa sampai segitu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh syafaat-syafaat seperti ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pemberi-pemberi syafaat. Karena semua makhluknya, termasuk kita manusia-manusia ini, baik yang kaya ataupun yang miskin, yang tua ataupun yang muda, yang dewasa ataupun yang anak-anak, semua ditahu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak perlu syafaat. Ya. Jadi antum nggak perlu ngasih syafaat kepada Allah. Allah udah tahu siapa saya, siapa antum, siapa kita semua ini, Allah udah tahu. Maka tidak butuh, kata para ulama, syafaat Allah Subhanahu wa taala dari mereka-mereka ini. Nah, ini akan kita sebutkan kepada antum. Pertama, saya akan mengangkat surat Yunus ayat 18. Ini bagus untuk antum baca nanti di rumah. Surat Yunus ayat 18.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di surat Yunus ayat 18. Ingat baik-baik ini ya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di surat Yunus ayat 18 tentang orang-orang musyrik dahulu, dan mereka dihukumi sebagai orang musyrik. Wa ya'buduna min dunillah. Orang-orang musyrik dahulu itu mereka menyembah bukan kepada Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan mudarat, tidak juga bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun, mereka orang-orang musyrik ini lalu mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah. Yang kami sembah ini akan memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan orang musyrik dahulu Allah ceritakan kepada kita. Mereka bukan tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah. Mereka juga menyembah kepada Allah. Tapi mereka punya pemberi-pemberi syafaat yang mereka keramatkan. Wali-wali, ya, orang-orang keramat, orang-orang yang mereka anggap sakti. Nah, ini mereka meminta-minta lewat perantara ini nih, syafaat namanya. Nah, kalau Allah ceritakan kita, surah Yunus ayat 18, ya'buduna min dunillah. Mereka sembah-sembah, mereka meminta-minta. Berdoa, meminta gitu kepada yang mereka anggap bisa memberikan syafaat ini. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Padahal, kata para ulama, kalaupun mereka tidak meminta kepada mereka ini, mereka juga tidak akan bisa memberikan apa-apa. Bahkan kalaupun mereka meminta, tidak akan diberikan apa-apa. Tidak meminta, tidak apa-apa juga bagi mereka. Wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Mereka pelaku-pelaku kemusyrikan ini mengatakan, ini yang kami minta-minta ini, yang kami pakai peralat ini, mereka akan memberikan syafaat kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka ini dianggap musyrik. Surat Yunus ayat 18. Nah, zaman kita sekarang banyak orang begitu. Datang di kuburan-kuburan tertentu yang dianggap keramat, dianggap wali. Meminta perantara lewat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap mereka meminta kepada, mereka yakin yang memberi Allah. Tapi kami ini manusia yang banyak dosa. Kami ini manusia yang tidak terkenal. Kami ini amalan sedikit. Nah, orang-orang yang di kuburan ini orang-orang wali-wali Allah. Maka kami meminta kepada Allah lewat mereka. Nah, mereka-mereka ini dihukum Allah musyrik. Ya, ini nih. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka bilang ini hanya pemberi syafaat kepada kami, kepada Allah. Sama dengan yang saya bilang tadi. Jadi kalau antum mau mendaftar jadi pegawai dari suatu instansi, karena antum ada orang dalam, antum pakai itu orang dalam untuk memberikan syafaat buat antum. Mudah antum keterima. Itu kalau dunia. Memang para raja-raja, para manajer-manajer butuh pemberi syafaat. Kenapa? Karena kedangkalan ilmu mereka. Nggak kenal orang-orang ini. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nggak butuh. Allah kenal kita. Jadi Allah bilang nggak usahlah pakai-pakai begitu. Nah, yang pakai-pakai perantara seperti itu disebut dengan musyrik. Nah, mudah-mudahan antum bisa paham ini ya. Jadi ini perbuatan kemusyrikan. Dalilnya surat Yunus ayat 18. Ya, makanya orang marah, tersinggung kalau disampaikan itu. Kenapa antum nggak langsung minta kepada Allah? Kan Allah bilang ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti ku beri apa yang kau minta. Dia bilang, orang ini ibadah kurang, orang ini banyak maksiat. Jadi biarlah kita pakai perantara, ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang wali-wali Allah. Nah, permintaan kita perantara lewat mereka ini, inilah disebut dengan musyrik. Nah, ini dalilnya, surat Yunus ayat 18. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, surah Al-Isra ayat 57. Ya, surah Al-Isra ayat 57. Ini bagus kalau antum lihat nanti. Ulaika alladzina yad'una
Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka seru, ini Allah ceritakan. Orang-orang yang mereka anggap memberikan syafaat ini, orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari-cari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi mereka saja yang diseru ini, mereka juga mencari bagaimana supaya bisa dekat dengan Allah. Dan di antara mereka itu saling berlomba, siapa di antara mereka yang bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada wali fulan, ada wali fulan, ada wali fulan. Antum mengkeramatkan wali ini, antum yang wali sana, antum yang wali sana. Padahal wali-wali ini mereka juga berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia ngurus diri sendiri saja setengah mati. Gimana ngurus kita? Nah, makanya jangan minta kepada mereka. Itu maksudnya. Ya, sekali lagi bisa antum lihat nanti surah Al-Isra ayat 57. Itu Allah ceritakan, orang-orang yang kalian seru, para wali, ya, dan seterusnya itu, mereka juga berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Maka kalau antum mau, antum minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka-mereka yang diseru ini, terkadang mereka adalah para malaikat. Terkadang mereka adalah orang soleh. Bahkan terkadang mereka adalah para nabi. Coba lihat di Al-Quran, misalkan Allah ceritakan yang mereka seru ini malaikat, misal ada di surat Saba, ayat 40 sampai 41. Wa yawma yakhshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Dan ingatlah kata Allah, hari di yang waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Ya. Jadi Allah tanya kepada mereka-mereka yang menyeru kepada malaikat. Lalu di ayat 41 Allah bilang, qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aksaruhum bihim mu'minun. Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin atau syaitan. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Jadi Masya Allah, para malaikat-malaikat pun yang disembah, yang dijadikan perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan malaikat. Kalau bahasa kita itu tabayun, ya. Mau perjelas, hei malaikat-malaikat, apakah kalian yang nyuruh kepada mereka-mereka ini untuk menyembah kalian? Malaikat menjawab, tidak. Ya. Subhanallah, subhanaka anta waliyuna. Demi Allah, maha suci engkau adalah Tuhan kami. Malaikat tidak mengakui itu. Jadi orang-orang yang meminta kepada para wali-wali, orang-orang yang meminta kepada benda-benda yang dianggap sakti ini akan memberikan penolakan nanti pada hari kiamat. Malaikat saja nggak mau mereka. Nah, ini salah satu contoh dalil bahwa malaikat saja menolak dan tidak membenarkan apa yang mereka buat. Kadang-kadang mereka juga menyuruh-nyuruh kepada para nabi. Misal di surah Al-Maidah ayat 116. Ya, surah Al-Maidah ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa ini, "Wahai Isa putra Maryam, adakah kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Jadi Allah adili Nabi Isa. Engkau yang menyuruh mereka untuk menyembahmu? Jawab Nabi Isa, "Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin." Kata Nabi Isa alaihissalam, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan
hakku untuk mengatakannya. Jadi Nabi Isa juga menolak. Mereka yang menyembah-nyembahku, Nabi Isa berlepas diri dari semua itu. Mereka yang menyeru-nyeru kepada Nabi Isa pada hari kiamat nanti mengatakan, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidak punya hak saya mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk kukatakan. Engkau ya Allah tidak pernah suruh aku untuk menyuruh mereka menyembahku. Masa aku perintahkan mereka untuk menyembahku? Nabi Isa pun berlepas diri. Dan begitu yang disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diminta pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat pada hari kiamat nanti, dan semua mereka berlepas diri. Jadi antum ya, orang yang masih berketergantungan dengan orang-orang keramat, orang-orang yang hebat, yang orang anggap, orang yakini bisa memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum dengar, malaikat, para nabi saja, mereka semua berlepas diri. Dan perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai sini ya kita bisa jelasin. Yang ketiga, ini yang terakhir yang saya ingin sebutkan untuk mengawali pembahasan tentang syafaat ini. Nah, yang ketiga, surah Az-Zumar ayat 3. Ini sangat bagus. Ini lebih rinci lagi. Surah Az-Zumar ayat 3. Antum dengar baik-baik ini. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala berkata, kami tidak menjemah mereka-mereka ini melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ya. Jadi yang diseru, yang dijadikan perantara itu memang keyakinan mereka, bukan mereka itu yang kami sembah, kami menyembah Allah. Cuman mereka-mereka ini perantara untuk mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah ceritakan perbuatan ini dilarang, enggak boleh. Surah Az-Zumar sekali lagi ayat 3. Walladzina takhadhu min dunillahi awliya. Yang kalian jadikan perantara para wali-wali itu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Yang kalian bilang kami tidak menyembah mereka, kami cuma menjadikan mereka untuk mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Itu perbuatan dilarang Allah Subhanahu wa taala ternyata. Jadi kesimpulannya ya, dari 3 ayat yang saya bacakan ini, dari surat Yunus ayat 18, surah Al-Isra ayat 57, dan surah Az-Zumar ayat 3, kesemuanya ini memberikan pernyataan setegas-tegasnya akhi, bahwa kalau kita menyembah langsung kepada Allah, kalau kita berdoa langsung kepada Allah, kita bertawakal jangan pakai benda-benda atau orang-orang tertentu, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat, para nabi pun mereka berlepas diri, mereka tidak mau, apalagi cuma manusia biasa. Mudah-mudahan ini ya bisa jelas bagi orang, dan mari sekali lagi kita bentengi diri ini, kuatkan akidah dan tauhid kita. Tanpa seperti ini saja orang yang sudah dengar mungkin masih ada ya, berantem dalam hati kita ini. Selama ini saya sering datang di kuburan wali-wali, meminta-minta di sana. Memang kami tidak menyembah kuburan itu, tidak menyembah wali-wali itu. Kami hanya meminta untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, supaya lebih dekat lagi, karena mereka orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perbuatan ini Allah ceritakan di surah Az-Zumar ayat 3, itulah yang dilarang. Tak boleh. Langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum mau dekat dengan Allah? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kata Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak perlu mereka takut dan tidak perlu mereka gentar. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu mereka beriman dan mereka bertakwa. Jadi untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, permantap keimanan kita. Kuatkan akidah tauhid kita, dan wa kanu yattaqun, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan maksiat, takut dengan dosa, takut tidak melaksanakan perintah Allah. Itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, terus dan terus bertambah, akan sampailah derajat kita untuk menjadi orang yang orang wali Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi seseorang itu menjadi wali Allah bukan lewat perguruan.
Seseorang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala setelah dia punya ilmu, akidahnya mantap, fikih-fikihnya bagus, pemahaman syariahnya mantap, kemudian dia permantap amalannya, setiap hari berkembang, setiap minggu berkembang, setiap bulan berkembang, dia akan sampai kepada derajat wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu ada amalan tertentu, bertapa di bawah pohon besar selama 40 hari supaya jadi wali Allah. Nggak begitu, ya. Ini nih, ya, pembahasan kita tentang perkara tauhid. Mudah-mudahan, ya, pengawalan atau muqaddimah pembahasan tentang bab syafaat ini antum paham persis. Karena kita akan membahas tentang masalah syafaat. Kalau salah paham kita nanti masalah paham seperti lalat tadi. Orang masuk surga karena lalat, orang masuk neraka juga karena lalat. Begitu pula syafaat. Bisa saja kita selamat karena syafaat, bisa saja kita juga tidak selamat karena syafaat. Salah paham tentang masalah syafaat. Nah, yang tadi saya sebutkan tadi ini syafaat yang salah. Ya. Nah, jangan sampai pemahaman kita syafaat seperti itu. Nah, keliru tuh orang. Itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 18, surah Al-Isra ayat 57 dan surah Az-Zumar ayat 3. Itu saja, 3 ayat itu antum tulis baik-baik, baca di rumah, hayati, buka kitab tafsirnya. Saya sampai ringkasan tafsir Kementerian Agama, saya baca itu. Tentang tafsir 3 ayat ini, sama semua pernyataannya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau antum bilang, jangan sampai Ustaz cuma baca tafsir dari luar negeri. Ya, orang ulama-ulama internasional, orang mau yang ulama lokal. Nah, tafsir dari Kementerian Agama itu 3 ayat ini saya baca, sama pernyataannya seperti yang saya bilang tadi. Ya, sekarang kalau kita nggak punya bukunya kan bisa orang lihat di Google kan, ya. Jadi tafsir dari Kementerian Agama itu bisa orang buka di Google. Nah, itu dijelaskan sama persis yang saya sebutkan tadi. Karena memang masalah akidah itu para ulama sepakat selalu. Ya, cuman heran kenapa dalam prakteknya, kenyataannya banyak orang-orang terjerumus kepada kemusyrikan lewat perbuatan-perbuatan seperti tadi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syafaat. Kata para ulama, asy-syafa'atu la yuradu biha ma'unatullahi subhanahu wa ta'ala fi syai'in mimma syufi'a fih. Syafaat dalam pembahasan Islam ini, jangan antum pahami bahwa pemberi syafaat itu mau membantu Allah untuk supaya Allah kenal orang ini dan Allah kemudian memberikan syafaatnya. Bukan itu. Ini justru menjerumuskan kita kepada sesuatu pelanggaran. Bukan begitu syafaat. Fahadha mumtani'un. Ini terlarang kalau begini pemahaman kita. Bahwa syafaat itu bukan membantu Allah. Allah nggak butuh bantuan. Kita justru yang butuh bantuan. Walakin yuqsadu biha amran. Namun kenapa ada syafaat dalam ajaran Islam? Syafaat dalam ajaran Islam ini ada 2 tujuan besarnya. Nah, ini antum harus pahami baik-baik, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tentang syafaat dalam Islam, 2 tujuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari syafaat ini. Yang pertama, ikramus syafi'. Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Misal, orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Ya, orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya yang harusnya masuk neraka. Cuma karena ada salah satu di antara anggota keluarganya yang mati syahid, maka keluarga ini bisa memberikan syafaat dari 70 keluarganya. Contoh lain, anak yang meninggal belum sampai usia balik. Ya. Anak yang belum sampai balik, meninggal, bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Makanya kata Nabi SAW tentang akikah, ya,
Allahumma shalli ala Muhammad. Kok saya lupa hadisnya, ya. Nabi SAW memberikan tentang tuntunan tentang akikah ini, ya, bahwa dengan akikah itu asbab kita bisa menebus syafaat anak ini untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tua, ya. Makanya diperintahkan kita untuk akikah. Apalagi memberikan syafaat. Orang yang hafal Quran, bapak punya anak hafiz Quran, hari kiamat nanti dia bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Bahkan bukan cuma syafaat, memakaikan mahkota yang paling terang dibandingkan dengan cahaya matahari, dipakaikan langsung kepada kedua orang tuanya, yang seluruh penghuni surga cemburu melihat kejadian tersebut. Nah, ini bisa memberikan syafaat. Jadi tujuan yang pertama Allah Subhanahu wa taala syariatkan syafaat ini adalah untuk memuliakan pemberi-pemberi syafaat. Tapi tidak semua orang bisa memberikan syafaat. Yang bisa memberikan syafaat itu para nabi dan rasul, orang-orang soleh. Tadi orang mati syahid, anak yang meninggal sebelum usia balik. Tapi jangan salah paham, nanti bapak anak belum balik, langsung kasih makan racun join anak supaya dia berikan syafaat kepada saya tidak masuk neraka nanti. Nah, ini salah paham lagi, ya. Bukan begitu maksud saya. Kalaupun ada anak kita yang meninggal belum usia balik, Pak, dia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Tapi ingat, tidak semua orang berhak mendapatkan syafaat. Karena ada orang yang terlarang mendapatkan syafaat. Meski anak antum akhi diputuskan berhak memberikan syafaat, tapi antum berhak mendapatkan syafaat tidak? Karena kata Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, gitu ya, di surat Al-Baqarah ayat kursi yang terang bilang, ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat sebelum dapat izin dari Allah. Nah, pemberi syafaat saja belum bisa dia memberikan syafaat kalau mendapat izin Allah. Yang kedua, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada yang bisa diberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, meskipun anak kita misalkan mati syahid, anak kita meninggal sebelum usia balik, memberi syafaat kepada orang tua, tapi kita berhak enggak dapat syafaat? Yang pertama, orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat. Jadi kalau kita kafir, biar anak kita hafiz Quran, biar anak kita pejuang dengan Allah, nggak bisa kita berikan syafaat. Nanti akan kita jelaskan itu insya Allah. Yang kedua, musyrik. Orang musyrik nggak dapat syafaat. Nah, makanya kasihan anak antum akhi hafiz Quran, orang tuanya berbagai macam ritual kesyirikan yang dia buat, sia-sia, ya. Antum, ya, punya anak yang harusnya memberikan syafaat kepada orang tua. Jadi orang yang bisa diberikan syafaat itu yang pertama adalah orang yang bertauhid. Bertauhid dulu. Jadi biar Jo, ya, antum bukan orang yang khusyuk dalam sholat. Antum bukan orang yang ahli tahajud. Antum bukan ahli puasa. Biasa-biasa saja. Tapi tauhidnya mantap, nggak buat syirik. Punya anak pemberi syafaat, sudah, itu modal antum. Ya. Dia akan memberikan syafaat kepada kita. Kalaupun antum diputuskan masuk neraka karena ada anak pemberi syafaat, sudah itu antum kendaraan itu. Ya. Nah, ini pentingnya tentang masalah tauhid ini. Jadi biarpun antum punya anak 5, penghafal Quran semua, tapi antum masih punya jimat, antum masih buat ritual-ritual kesyirikan, kelima anak ini yang harusnya memberikan syafaat, antum tidak boleh masuk neraka, cuma karena kemusyrikan yang antum buat, nggak bisa. Ya, Allah nggak izinkan untuk memberikan syafaat kepada antum, karena antum bukan ahlan, bukan orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut. Nah, ini pentingnya tentang masalah tauhid ini Bapak Ibu sekalian. Makanya harus terengkaji mantap-mantap ini, ya. Jangan sampai kita punya aset, tapi ternyata aset itu tidak bisa kita gunakan. Ya, kita punya uang di bank,
Tapi karena nggak ada ATM-nya, karena nggak ada buku tabungannya, nggak bisa kita ambil. Padahal banyak uang di situ. Antum harusnya berhak masuk surga. Karena ada asetnya, ada anak-anak, ada anak menjadi ustaz, ada anaknya jadi mubalik, anak-anaknya hafiz Quran, ada anaknya jadi guru. Luar biasa. Pemberi syafaat semua. Cuma dasar kita belajar ilmu hitam. Dasar kita ya suka berikan sajian-sajian. Dasar kita ya menjadi dukun. Nah, anak-anak ini aset-aset kita yang berlomba-lomba memberikan syafaat kepada orang tuanya tidak bisa memberikan syafaat karena Allah Subhanahu wa taala bilang man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Allah tidak izinkan antum memberikan syafaat ke orang seperti itu. Ya, ini. Makanya insyaallah jangan bosan-bosan antum untuk kajian, khususnya hari Senin malam Selasa ini kajian yang paling penting, tauhid. Ya. Saya untuk mempersiapkan tauhid ini, saya lebih gampang tafsir tauhid. Karena kalau tafsir kita bisa lari ke sana kemari, semua pembahasan bisa. Tapi tauhid ini fokus kita. Maka saya harus menyiapkan referensi yang banyak. Antum kira ada sekitar 7-8 kitab untuk satu materi saya sampaikan itu harus saya koleksi dulu untuk saya baca, mempermantap pembahasan tentang pembahasan ini. Jangan sampai salah. Nah, sayang persiapan yang begitu banyak kalau antum tidak sungguh-sungguh untuk mendengarkan. Nah, dengarkan baik-baik ini. Bekal kita insya Allah. Ya. Bukan untuk kita pakai berdebat. Kalau ada yang ikut kajian di sini baru cuma niatnya untuk dia pakai berdebat, sudah jauh. Ya. Kau usah ikut salah niat antum. Ya. Orang datang di sini mau mendengarkan, pertama adalah untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Mau dijadikan akidah kita, tauhid kita ini benar. Sebagaimana tauhid yang diyakini oleh Nabi SAW, oleh sahabat-sahabat, oleh tabi'in, tabi'in, orang-orang soleh. Ya, bagaimana tauhidnya mereka? Itu yang orang mau dengarkan dan itu yang mau orang contohkan. Supaya kalaupun orang tidak jadi sahabat Nabi, orang tidak jadi tabi'in, orang tidak jadi tabi'in, orang bukan orang-orang soleh, tapi minimal kita mencintai mereka. Kita berusaha untuk mencontohi mereka-mereka yang soleh itu. Di surah Az-Zumar ayat 44 Allah Subhanahu wa taala sebutkan qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah bahwa milik Allah syafaat semuanya. Nah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syafaat ini tujuan yang pertama adalah ikramun syafi, memuliakan orang yang bisa memberikan syafaat. Makanya orang-orang yang memberikan syafaat itu mulia, penghafal Quran, mulia, mati syahid, mulia, guru agama yang ikhlas karena Allah, mulia. Dan juga ulama tidak ikhlas. Dia tanya dulu gajinya berapa. Kalau ceramah dia tanya dulu envelope-nya berapa. Nah, jangan sampai semua rusak turun keikhlasan. Nah, mereka-mereka ini pemberi syafaat, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan. Disyariatkan tentang syafaat ini ikramus syafi', memuliakan ya pemberi-pemberi syafaat. Yang kedua, naf'ul masyfu'u lahu. Agar orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat ini mendapatkan manfaat dari pemberi syafaat itu. Ya. Naf'ul masyfu'u lahu. Jadi orang ini kasihan karena mungkin sejak lahir orang tua nggak bimbing jadi hafiz Quran. Sejak lahir orang tua nggak bimbing supaya rajin di masjid. Sejak lahir orang tua nggak bimbing supaya rajin tahajud. Setelah antum punya anak, antum bimbing anak antum supaya menjadi hafiz Quran. Antum bimbing anak antum supaya rajin salat berjamaah di masjid. Antum bimbing anak antum supaya menjadi anak yang soleh. Nah, Allah muliakan anak antum sebagai pemberi syafaat dan Allah Subhanahu wa taala jadikan antum sebagai penerima syafaat. Nah, ini dua tujuan Allah Subhanahu wa taala syariatkan syafaat itu, sekali lagi memuliakan pemberi syafaat dan supaya penerima syafaat mendapatkan manfaat dari syafaat ya yang berhak untuk dia terima. Gitu. Jadi kalau istilahnya
ada bantuan pemerintah supaya rakyat yang berhak menerima bantuan tersebut ya mendapatkan manfaat dari bantuan itu. Ya, gitu. Nah, supaya antum-antum, torang-torang yang berhak mendapatkan syafaat ini, karena antum sudah bimbing, sudah banting tulang cari doi supaya dia sekolah menghafal Quran, supaya dia baik akhlaknya, supaya dia rajin ibadah, antum banting tulang untuk cari doi, biarpun makan apa adanya, suka makan ayam lalapan tapi simpang-simpang doi, membayarkan uang sekolah anak-anak. Nah, Allah muliakan anak antum jadi pemberi syafaat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan antum untuk mendapatkan manfaat dari syafaat tersebut. Nah, ini yang terang harapkan. Dan cuma dua itu tujuan Allah Subhanahu wa taala syariatkan tentang syafaat ini. Maka dari itu insyaallah kita akan bahas tentang masalah syafaat. Nah, mudah-mudahan ini baru pengantar ya supaya antum sudah paham apa maksud daripada syafaat ini. Sekali lagi saya bilang, salah paham kita tentang syafaat bisa celaka. Benar pemahaman kita tentang syafaat, asbab orang masuk surga. Maka dari itu ya jangan sampai salah paham tentang masalah syafaat ini. Nah, syafaat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada orang-orang tertentu sebagai pemuliaan buat mereka untuk bisa memberikan syafaat. Manusia yang pertama yang bisa memberikan syafaat ini adalah asy-syafaatul khassatu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus jadi umat Rasulullah supaya dapat syafaatnya. Harus taat dengan ajaran Nabi supaya dapat syafaatnya. Syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah asy-syafaatul uzma. Syafaat yang paling agung dan yang paling besar. Wahia minal maqamil mahmud alladhi wa'adahu Allah. Fa inna an-nasa yulhiquhum yawmal qiyamati fi dhalikal mawqifil azim minal ghammi wal karbi ma la yutiqunahu. Fa yaqulu ba'duhum li ba'din utlubu man yashfa' lana 'inda Allah. Fa yadhhabuna ila Adam abil bashar. Syafaat yang pertama adalah syafaat Nabi SAW yang paling besar. Yaitu syafaat beliau yang bisa membimbing penghuni surga masuk ke dalam surga. Itu hanya Nabi Muhammad yang bisa. Jadi pada waktu di mauqif, setelah orang-orang lewat Siratul Mustaqim, selamat mereka di Siratul Mustaqim itu, belum langsung masuk surga. Mereka di sana kebingungan, di mana surga? Maka semua yang selamat dari Siratul Mustaqim itu saling bertanya-tanya, terus bagaimana ini? Cuma di sini orang. Akhirnya ada seruan, idhabu ila abal bashar, pergilah kepada orang tua nenek moyang kamu, Nabi Adam, cari dia. Mereka pun cari dan ketemu dengan Nabi Adam. Anallaha khalaqahu biyadihi wa asjada lahu malaikatahu wa 'allamahu asma'a kulli syai'. Maka orang-orang yang telah selamat dari Siratul Mustaqim ini sebutkan riwayat ini, mereka pun datang kepada Nabi Adam lalu mengatakan, "Wahai Adam, engkau Allah muliakan, Allah ciptakan dengan kedua tangannya." Karena Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dari tangannya, enggak pakai proses nikah. Ya. Wa asjada lahul malaikah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa 'allamahu asma'a kulli syai'. Lalu Allah ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama yang malaikat pun tidak tahu nama-nama tersebut. Fayaqul, maka orang-orang ini lalu mengatakan, "Isfa' lana 'inda rabbik." Wahai Adam, mintakanlah syafaat kami kepada Tuhanmu. Kami sudah selamat tidak Siratul Mustaqim. Ala tara ila ma nahnu alaih? Tidakkah engkau kasihan dengan keadaan kami sekarang ini? Susah pada waktu itu, ahli mauqif. Tidak jelas kehidupan. Mahsyar ini setengah mati. Faya'taziruna li'annahu 'asallahu bi'aklihi minasyajarah. Lalu Nabi Adam mengatakan, mohon maaf. Saya dulu Allah ciptakan dalam surga. Cuma Allah bilang, Adam jangan dekat-dekat pohon itu.
Nabi Adam bilang, bukan cuma aku dekat, ku makan buahnya. Allah marah, diusir aku dari surga. Ku nggak berani, nggak bisa beri syafaat. Maka kata Nabi Adam, idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Ini hadis yang cukup panjang ini. Wa yadhkuruna min awsafil lati amtaza biha bi annahu awwalu rasulihi lahu ilal ardi. Maka mereka pun datang kepada Nabi Nuh, jumpa dengan Nabi Nuh. Mereka pun menyebutkan, memuji-puji, wahai engkau Nabi Nuh, engkau rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan ke muka bumi ini. Berikan kami syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kasihan engkau melihat kami tersiksa begini? Nabi Nuh kemudian mengatakan tentang pelanggaran-pelanggaran yang pernah dia buat. Allah bilang begini, dia langgar berbagai macam hal itu. Maka Nabi bilang, idhabu ila Ibrahim, pergilah kepada Nabi Ibrahim. Semua mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim, mengeluhkan keluhan yang sama. Nabi Ibrahim pun mengatakan, maaf, saya juga khilaf, saya juga salah. Allah perintahkan begini, malah kulanggar. Idhabu ila Musa, pergilah kepada Nabi Musa. Sama ceritanya seperti tadi. Ternyata Nabi Musa juga menolak, pergilah kepada Nabi Isa. Orang-orang pun datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun mengatakan hal yang serupa. Lalu Nabi Isa mengatakan, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhir, kata Nabi Isa. Dia adalah seorang hamba Rasul Allah yang telah diampuni dosanya yang lampau dan dosanya akan datang. Pergi sama dia. Fahiluhum ila Muhammad SAW duna an yuzkaru uzran yahulu bainahu wa baina syafa'ah. Fayatuna Muhammad SAW fayashfa'u ila Allahi liriha ahlul waqif. Maka mereka pun datang kepada Nabi Muhammad SAW menyebutkan maksud tujuan mereka supaya dimintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu Nabi SAW langsung sujud dengan sujud yang cukup lama. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berseru, "Ya Muhammad, irfa ra'sak fas'al tu'ta." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kau mau, pasti kuberi. Ternyata seluruh nabi dan rasul itu Allah berikan mereka doa-doa khusus. Kalau dia berdoa dengan doa itu pasti Allah terima. Seluruh nabi dan rasul doa mereka sudah pakai di dunia, kecuali Nabi Muhammad SAW. Doanya beliau tidak pakai. Ya, biar dalam masa genting, biar dalam masa susah, beliau tidak mau berdoa dengan doa itu. Beliau simpan untuk umatnya nanti ya di mahsyar. Maka Nabi pun berdoa dengan doa itu sehingga beliau bisa memberikan syafaat, memasukkan ke dalam surga ahli-ahli surga. Makanya rugi kalau tidak jadi umat Rasulullah SAW. Ya, banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Masya Allah, antum tidak bisa masuk surga kalau nggak dapat syafaat dari Nabi SAW. Ini syafaat pertama. Ya, baru pertama ini. Masih ada banyak yang akan saya sebutkan insya Allah. Jadi sampai di sini insya Allah terang paham kenapa harus kita selalu bersalawat kepada Nabi. Karena jasanya Nabi luar biasa. Bayangkan beliau waktu di Taif dilempar dengan batu sampai berdarah-darah betisnya. Beliau waktu perang Uhud dipanah, ditombak, bahkan dipukul sampai jatuh gigi gerahangnya. Beliau disayembarakan, siapa yang mendapatkan Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati diberikan hadiah 100 ekor onta. Beliau pernah diboikot, tidak boleh bertransaksi jual beli dengan orang-orang musyrik Makkah pada waktu itu. Sampai beliau kelaparan dan diikat perutnya dengan tali, bahkan diganjal dengan 3 batu. Karena sudah 3 hari belum makan, tidak ada makanan. Tapi beliau tidak berani berdoa dengan doa yang Allah khususkan. Yang kalau dia berdoa dengan itu, pasti Allah kasih. Tapi subhanallah, dia tahan dan dia simpan itu. Biarpun dia siksa, sulit di dunia. Doa ini jangan kupakai. Akan kupakai nanti dia di akhirat. Ya, di pada mahsyar nanti, pada waktu umatku yang sudah selamat dari siratal mustaqim, pada waktu mereka mau masuk surga, disitulah aku akan berdoa. Maka pada waktu Nabi SAW mengangkat kepalanya dari sujudnya itu, lalu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bimbinglah umatku ini menuju ke surga mereka masing-masing. Maka subhanallah, langsung dibukakan jalan menuju mereka ke surga. Sampai di surga, dalam riwayat yang cukup panjang, setelah mereka melihat pintu surga, satu-satu jatuh pingsan. Tidak ada yang mampu berdiri tegak, jatuh semuanya. Sekian lama mereka terjatuh pingsan, lalu satu-satu bangkit sadar. Setelah itu malaikat penjaga surga tanya, ku tanya, kira-kira selama ente waktu hidup di dunia dulu,
apa yang paling indah? Langsung jawabnya, tidak ada yang paling indah di dunia dibandingkan dengan pintu surga. Ini baru pintu surga dia lihat, istrinya yang cantik, tidak ada apa-apanya. Hartanya yang banyak, tidak ada juga apa-apanya. Mobil antum yang keren, itu tidak ada apa-apanya. Padahal baru pintu surga. Belum masuk di dalamnya. Makanya kata Nabi Rasulullah SAW, Al-jannatu ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Indahnya luar biasa. Baru DP pintu saja sebegitu. Bagaimana DP isi-isi? So waktu isinya. Afwan, ya saya enggak perhatikan. Terima kasih, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.